Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat sampai hari ini sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita seperti biasa meskipun dalam keterbatasan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di YouTube live streaming yang dilakukan atas kerjasama semua murid, semua guru, kampus Guru Cikal, sekolahmu dan komunitas Guru Belajar Nusantara. Pada sore hari ini telah hadir bersama kita secara live yaitu Ustadz Muhammad Hizbullah MA. Beliau akan membahas tentang makna iman dan rasa aman. Jadi aman dan iman sepertinya ini dua kata yang berbeda, namun ini disandingkan oleh ustadz tersebut. Mungkin ada keterkaitan di antara keduanya. Jadi untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita hadirkan bersama ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Hizbullah MA. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Silakan di-unmute mic-nya Ustadz. Mic-nya dinyalakan dulu. Silakan mic-nya dinyalakan dulu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mirwan, sehat? Baik, alhamdulillah Ustadz sehat. Baik, pada sore hari ini seperti topik yang sudah baik, terima kasih. Alhamdulillah pada Lanjut Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kali ini. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat luar biasa, tema yang sangat urgent di dalam kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana iman dan rasa aman itu. Karena selama ini kita memahami iman itu dalam tataran langit atau teoritis, tetapi belum sampai menjadi hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya iman, aman, dan amanah itu sebenarnya terambil dari akar kata yang sama, yaitu dari huruf alif, tram, dan juga percaya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kata iman itu juga terambil dari akar ya. Karena itu kemudian orang yang beriman itu nanti akan melahirkan rasa aman di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan atau sudah menjaganya sehingga akan lahir rasa aman di dalam dirinya. Juga harus memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Maka lain dari arti iman itu dalam arti tasdiq, artinya pembenaran, tetapi ada juga yang mengartikan pertama adalah taqriru bil lisan. Iman itu yang pertama adalah harus diucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi, yaitu dibenarkan di dalam hati. Dan yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, yaitu hendaknya iman itu menjadi pegangan di dalam kita berinteraksi dengan orang. Nah, inilah yang menurut
saya ya saat ini yang perlu kita gaungkan di tengah masyarakat dalam tataran aplikatif, tidak hanya iman dalam tataran yang bersifat hanya pengakuan semata, tetapi tidak melahirkan kemaslahatan bagi banyak orang. Ini terbukti misalnya, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan temukan tidak kurang sebanyak 30 kali, yaitu kata amanu dan amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, tidak kurang sebanyak 30 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa iman itu memang untuk menjadi sempurna, iman itu harus digandengkan dengan amil salihat, yaitu amal soleh, amal kebaikan. Dan amal soleh ini salah satu cara menciptakan amal soleh itu adalah dengan menciptakan rasa aman, rasa damai, kemudian rasa toleransi di tengah masyarakat. Dan inilah yang terpenting, karena memang salah satu tujuan dari hadirnya Islam itu juga memang untuk memberikan rasa aman, rasa damai di tengah masyarakat. Hal ini terangkum di dalam prinsip maqasid asy-syariah. Makanya di dalam prinsip maqasid syariah itu, Islam itu harus melahirkan 5 hal. Yang pertama adalah hifzuddin, kemudian hifzun nafs, kemudian hifzul akal, hifzun nasl, dan hifzul mal. Tetapi harus terpenuhi di antara satu sama lain. Karena itu kemudian tetapi kemudian tidak memberikan efek di dalam kehidupan sehari-hari, itu dipertanyakan keimanannya. Bahkan di dalam hadis yang sahih itu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, katanya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Nabi, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya. Atau kemudian di dalam redaksi, di dalam hadis yang lain, artinya lidah dan lisannya itu menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya. Dan ini relatif, inilah yang perlu kita kembangkan di tengah zaman sekarang ini. Artinya iman dan rasa aman itu dua hal yang selalu bergandengan. Rasa aman itu adalah nilai substantif dari nilai keimanan itu. Dan mudah-mudahan nanti iman kita, khususnya iman yang selama ini kita ikrarkan, itu seperti yang disebutkan oleh para ulama, menyangkut 3 hal tadi. Tapi memang ada ulama mengatakan bahwa iman itu memang hanya sekedar tasdiq. Seperti misalnya guru kita, Profesor Dr. Muhammad Quraisyab juga mengatakan iman itu hanya sekedar pembenaran dalam hati. Kalau ada orang yang kemudian dia tidak melakukan amal soleh, dia tidak menolong orang lain, dia menyakiti orang lain, orang itu tetap beriman, tetapi tetap disebut sebagai seorang mukmin yang durhaka. Nah, mungkin sebagai pengantar itu dulu mungkin Pak Mirwan. Baik Ustadz. Mungkin terkait dengan keimanan, bagaimana nilai-nilai keimanan itu kemudian melahirkan
rasa aman di tengah masyarakat kita. Baik Ustadz, mungkin iman dan rasa aman ini perlu diberikan penjelasan lagi. Mungkin ada pertanyaan seperti bagaimana caranya iman ini bisa menghasilkan rasa aman? Silakan. Mungkin itu Ustadz yang pertanyaan ada ini yang mungkin dijawab. Jadi yang mungkin kita ingin diskusikan terkait dengan iman. Ini Pak Mirwan. Baik Ustadz, jadi pertanyaannya mungkin lebih kepada gimana caranya agar iman kita itu bisa membuahkan rasa aman. Mungkin itu dulu Ustadz. Baik. Kemudian mungkin saya akan tambahkan karena mungkin nggak nyambung. Berbahagia ini juga saya sebenarnya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan iman itu. Yang pertama bahwa iman. Oke, silakan. Oke, bagaimana ya? Oke, bagaimana iman itu mampu melahirkan rasa aman? Yang pertama bahwa yang perlu kita pahami seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi. Oke, baik Ustadz. Ini saya ada pertanyaan. Mau saya tampilkan dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nunung Khairia. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana iman itu mampu melahirkan rasa aman di tengah masyarakat? Atau bagi lingkungan kita sekitar. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa iman itu terambil dari akar kata al-amnu yang artinya aman, percaya. Tadi saya sampaikan bahwa iman itu pertama akan melahirkan rasa aman bagi pemeluknya karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, yang menjaganya, kemudian yang mengawasinya, sehingga nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak takut dan juga tidak. Kemudian bagaimana melahirkan iman? Bagaimana melahirkan rasa aman? Sekali lagi, iman yang mantap, iman yang kokoh di dalam dada seorang muslim itu, di dalam dada seorang mukmin itu, nanti masyarakat. Dia akan menjadi, tangannya itu akan menjadi, selalu ingin memberikan pertolongan kepada orang lain. Lidahnya tidak akan menyakiti orang lain. Kemudian pikirannya juga tidak akan membuat orang lain. Lalu kami sampaikan juga bahwa, Oke, silakan. Baik, silakan. Ini saya mau tampilkan pertanyaan dari. Bagaimana Ustadz menanggapi ada umat yang tetap melakukan sholat berjamaah di masjid dengan bawa sejarah masing-masing, tapi sholatnya berjauhan dikarenakan situasi. Baik, dalam situasi yang seperti saat ini, kalau kita melihat dari himbauan-himbauan dari para ulama kita coba
mulai dari Majelis Ulama Indonesia sampai dengan dari fatwa-fatwa dari Universitas Al-Azhar Mesir sudah memberikan himbauan bahwa sholat dalam kondisi seperti ini, sholat berjamaah itu kita disuruh untuk melaksanakannya di rumah. Tapi kalau ada orang yang bersikukuh ingin hadir dalam kondisi seperti ini, kalau menurut menurut para pakar kesehatan bahwa lokasi itu benar-benar sudah jelas ada virus, maka tentu bukan mendapat pahala, malah justru akan mendapatkan dosa karena ada nilai mafsadatnya di situ. Makanya di dalam kaidah usul fikih, dan saya yakin para ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia maupun dari Grand Syekh Al-Azhar itu memberikan pernyataan itu tidak berdiri sendiri, tetapi dilahirkan menurut kaidah usul fikih. Bahkan di dalam kaidah usul fikih itu mengatakan darul mafasid, itu katanya bahwa menghalau kerusakan itu adalah muqaddamun ala jalbil masalih, lebih dahulukan daripada mengambil manfaat. Dalam hal ini, kalau memang benar-benar menurut para pakar kesehatan benar-benar tidak ada virus di situ, mungkin bisa saja. Tetapi kalau sudah ada jelas, apalagi sekarang virus corona ini bukan lagi dalam gimana? Oke, silakan. Lanjut Ustaz, lanjut. Ada umat yang melakukan sholat berjamaah di masjid dengan bawa siapakah yang berani menjamin bahwa dengan hadirnya kita kemudian tidak ada orang yang akan terkena di situ? Siapa yang berani menjamin? Lagi sekali dalam hal ini lebih baik sudah berkumpul para alim ulama yang memberikan dalam beberapa segi tinjauan hukum fikih dengan menggunakan prinsip bagaimana apakah iman dengan aman. Kalau kita membaca di dalam kitabnya yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika mengutip pendapat dari salah seorang ulama ketika menjelaskan tentang prinsip maqasid syariah. Selain kali apakah manakah yang lebih didahulukan antara hifzuddin dengan hifzun nafas? Hifzun nafas atau hifzuddin. Misal dalam hal ini apakah kita akan tetap hadir di situ tetapi kemudian akan melahirkan mafsadat? Manakah yang lebih didahulukan? Kalau kita baca buku yang ditulis oleh yang menulis tentang prinsip maqasid syariah, itu lain sesekali dia mendahulukan memelihara keturunan dulu, baru memelihara akal, memelihara jiwa dulu, baru memelihara agama. Tetapi pada prinsipnya semua itu adalah demi tujuan untuk nilai-nilai agama. Bahkan kalau pernah dengar itu, ada seorang ulama yang pernah mengatakan bahwa al-aman qoblal iman katanya. Ini tentu kalau pernyataan ini kalau dilihat secara sekilas mungkin akan melahirkan makna yang macam-macam. Al-aman qoblal iman, aman itu sebelum iman.
Apa maksudnya? Bukan berarti kita menomorduakan keimanan baru keamanan. Tetapi untuk tercipta tetap membutuhkan adalah keamanan. Makanya kalau kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah untuk memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekelilingnya, memberikan rasa damai, perempuan diberikan haknya ketika itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu bahkan saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan kalau seseorang itu tidak memuliakan wanita. Bahkan yang kedua, di dalam doa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Kemudian baru sesudah itu nanti di ayat-ayat selanjutnya baru kemudian melaksanakan ibadah. Apakah dalam kondisi berbenturan antara hifzuddin dengan hifzun nafas? Ada ulama yang mengatakan bahwa hifzun nafas pada prinsipnya adalah untuk kemaslahatan, untuk menjunjung tinggi dari nilai-nilai agama. Kaitannya dengan hal ini, kasus seperti ini menurut saya adalah kita lebih baik mengikuti pendapat dari para ulama dan juga dari himbauan pemerintah dan juga para pakar kesehatan yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa virus ini bukan lagi dalam samar-samar, tetapi sudah jelas di mana-mana gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Jadi keputusan pemerintah dalam melakukan PSBB atau social distancing ini sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam, lebih ada lagi sejalan Pak Mirwan dengan syariat. Ya itu dulu Ustaz. Silakan, ada lagi yang bertanya terkait dengan rasa iman dan aman. Ini saya bisa baca juga dari ada beberapa pertanyaan yang mungkin karena saya tidak nyambung dengan silakan. Pak Mirwan. Di sini Ustadz, kadang kita semangat ibadah sampai ada bahkan saja kita mau sholat, tetapi kadang kita malas banget kesiangan, gimana ya Ustadz? Nah, ini sebenarnya betul lagi sekali perlu saya sampaikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah, tidak memberatkan dari umatnya, bahkan di dalam sholat sekalipun saking Islam itu memberikan kemudahan kepada kita bahwa kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat secara berdiri, di dalam fikihnya kita dibolehkan untuk duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, kita dibolehkan tidur. Ini begitu fleksibelnya agama Islam itu. Bahkan ada juga seseorang yang membuat contoh seperti ini. Kalau ada orang yang sekarang ini waktu sholat, kita harus sholat, tapi tiba-tiba di depan kita ada orang yang butuh bantuan, yaitu tenggelam di laut misalnya. Kira-kira mana yang lebih didahulukan? Apakah kita sholat dulu? Atau apakah menolong orang yang tenggelam itu? Dalam kasus seperti ini bukan berarti
kita kemudian menolong orang yang tenggelam itu, kemudian kita tidak mendahulukan hifzuddin, kan bisa saja nanti kemudian kita mengqadha. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu sangat memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada nafas, kepada jiwa itu. Bagaimana Islam itu memberikan ruang yang sangat luas sekali tentang kemanusiaan itu. Dan inilah yang mungkin jarang orang pahami atas sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Padahal ada selain dari ibadah yang kalah, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, yang bersifat ukhrawi. Ini pahalanya juga sangat besar. Seperti menolong orang lain, membantu sesama, membantu fakir dan miskin. Ini sangat Oke, betul. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini untuk mengurangi proses penyebaran dari virus COVID-19 ini termasuk di dalam ibadah. Salah satunya melalui pembatasan besar. Ini termasuk di dalam bentuk dari upaya hifzun nafas. Itu salah satu upaya untuk memelihara jiwa manusia. Dan itu termasuk bahkan upaya-upaya dengan adanya peraturan-peraturan seperti Anda tidak boleh ibadah, semua kerja ke ibadah, sholat, kerja di rumah, itu merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan yang disebut dengan hifzun nafas di sini. Bukan kemudian kita meniadakan hifzun nafas. Itu salah satu, makanya tugas kita sekarang adalah untuk menaati dari pemerintah itu, selama pemerintah itu mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak melanggar dari nilai-nilai ajaran agama. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Oke. Baik Ustaz. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ustadz, kadang kita semangat banget ibadah sampai ada wabah corona aja kita mau sholat di masjid. Tapi kadang kita malas banget sampai subuh aja kesiangan. Gimana ya Ustadz? Ini pertanyaannya maksudnya gimana nih? Kadang kita semangat banget ibadah sampai ada wabah corona aja kita mau sholat, betul. Seperti itu. Ini adalah kritik sosial ya. Artinya ada orang yang ketika musim corona ini terlalu seolah-olah membela bahwa masjid itu satu-satunya tempat yang bisa mengantarkan kita ibadah kepada Allah. Seolah-olah menganggap bahwa masjid itu satu-satunya tempat yang kemudian ibadah kita diterima oleh Allah. Di luar masjid semua orang. Lalu kemudian subuhnya kesiangan dan sebagainya. Makanya menurut saya Islam itu lagi sekali ibda' binafsik. Awalilah dulu dari diri kita sendiri. Makanya di dalam prinsip metode dakwah itu, kalau kita membaca Quran di dalam surah An-Nahl ayat 125, di dalam bagaimana mengajak orang lain. Mengajak orang lain bukan dengan jalan memaksa orang, tetapi dengan jalan-jalan yang tiga hal disebutkan. Ud'u bi kalimati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini luas. Ibadah dan tapi bukan sembarang, bukan membabi buta. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dan nahi mungkar pun itu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Makanya tidak boleh dengan mengekspresikan keimanan kita itu dengan merusak fasilitas publik. Tidak boleh kita mengekspresikan keimanan kita itu kemudian dengan lantang
membom orang lain, kemudian membunuh orang lain. Ini tidak sejalan dengan prinsip maqasid syariah maupun tidak sejalan dengan nilai dasar dari keimanan itu sendiri. Makanya tadi itu masuk dalam kritik sosial. Makanya 3 tadi, cara mengajak orang berdakwah itu pertama adalah bil hikmah, kedua adalah bil mau'izah hasanah, dan yang ketiga adalah mujadalah billati hasan. Kalau perhatikan ayat ini, di bagian yang ketiga mujadalah billati hasan. Berdebat itu dengan cara yang baik. Karena memang sering orang berdebat sampai menghilangkan akal sehat, sampai menghilangkan kesantunan, sampai menghilangkan kepatutan di dalam budaya dan agama. Karena itu kemudian dari jauh hari Al-Quran sudah memberikan panduan kita ketika mengajak orang lain, ahsan, dari izah hasanah, dari bil hikmah, mau izah hasanah, dan yang paling dititikkan yang ketiga ini adalah al-ahsan. Dan ini salah satu cara memberikan peringatan kepada orang lain. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca sejarahnya, yang menyebabkan suksesnya dakwah Nabi dalam begitu cepat di tanah Arab itu adalah apa-apa, tapi yang menyebabkan adalah kesantunan, kelembutan, kasih sayang, dan toleransi dan akhlak. Karena itu sekali lagi di bagian akhir ini, iman itu harus melahirkan akhlak. Yang kedua, iman itu harus membumi di tengah masyarakat kita. Kita tidak cukup hanya dalam tataran takrir bil lisan, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Semakin banyak orang memberikan kemaslahatan bagi banyak orang, maka akan semakin sempurna kualitas keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada sore hari ini. Luar biasa kita mendapatkan sesuatu pada sore hari ini. Gimana? Ada lagi Pak Mirwan? Beberapa di antaranya tentang terkait dengan bahwa semakin bermanfaatnya seseorang, ada yang kemudian menjaga keimanan, mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga ini bisa menambah kesempurnaan iman seseorang. Jadi intinya bahwa pelajaran kita ini luar biasa pada sore hari ini. Dan rasa aman itu Mahatma Gandhi, meskipun Mahatma Gandhi ini bukan Muslim, tetapi rasanya tidak salah untuk kemudian kita mengambil pelajaran di situ. Kata Mahatma Gandhi itu bahwa agama dan akhlak itu, agama itu harus melahirkan akhlak, kemudian bahkan dikatakan itu kurang lebih sama. Bahkan dalam ajaran kita Islam juga seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada para. Oh ya, nih ada pertanyaan lagi nih dari Ayuna Zahra. Apa doa yang paling tepat untuk dibaca saat seperti ini pada virus biar cepat hilang virusnya? Pertama, untuk menghadapi virus ini memang dua ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar batin dan juga
ikhtiar lahir dengan menjaga kesehatan kita. Ikhtiar batin tentunya dengan doa. Banyak sekali yang diajarkan oleh para ulama kita, salah satunya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau orang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' 3 kali pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari berbagai musibah dan bencana. Itu menurut saya yang perlu kita baca sebagai bentuk ikhtiar batin kita selain dari ikhtiar lahiriah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik semuanya, terima kasih atas penjelasan Ustadz pada sore hari ini. Kita terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran yang berharga yang kita dapat pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Kita ini ada nih. Sampaikan salam dulu kepada. Apakah kemudian akan memberikan celah dengan kita mendahulukan hifzun nafas dibandingkan hifzuddin? Apakah membuat celah orang untuk membelakangkan agama, Ustaz? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tetap kita itu yang pertama adalah mendahulukan dari hifzuddin. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, seperti dalam seperti ini, bahwa kita harus mendahulukan nafas dulu baru kemudian agama. Tetapi kita mendahulukan nafas itu pun adalah sebagai bentuk upaya untuk menghidupkan agama, ya menghidupkan orang lain. Agama Islam itu adalah agama yang menghidupkan manusia, bukan mematikan manusia. Sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini ketika kita mendahulukan nafas, jiwa dalam kondisi seperti itu, malah justru itu adalah sebagai upaya menjadikan atau membumikan dari aktualisasi nilai-nilai agama itu. Baik, terima kasih semuanya. Itu saja yang bisa kita lakukan pada sore hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Hizbullah bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.